Hai, ketemu lagi sama saya Zulfa Salimah Az-Zahra. Di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali sebuah novel. Kali ini novelnya itu berjudul Catatan Pembunuhan Sang Novelis atau dalam bahasa Inggrisnya itu Melos, yang merupakan salah satu karya novel penulis ternama di Jepang yang namanya itu Keigo Higashino. Judul asli novel ini adalah Akui dalam bahasa Jepang atau Melis dalam bahasa Inggrisnya. Nah, novel ini pertama kali diterbitkan di tahun 1996 dan merupakan novel yang bergenre fiksi, misteri, pembunuhan, aksi, dan kriminal. Nah, sama seperti karya-karya beliau yang lainnya, novel ini juga menyajikan jalan cerita yang mampu membuat kita ini sebagai pembaca merasa penasaran akan jawaban misteri yang disajikan juga akhir dari cerita ini. Nah, Keigo Higashino ini dikenal sebagai penulis yang menggunakan kosakata yang ringan sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami juga, meski cerita yang disajikan ini mengandung berbagai teka-teki yang membuat pembaca ini berpikir dan menebak jawabannya, tapi masih bisa dinikmati juga alur ceritanya dengan mudah gitu. Nah, novel ini termasuk ke dalam novel terjemahan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini pada bulan Agustus 2020 oleh Gramedia Pustaka Utama dan termasuk ke dalam novel keempatnya karya Keigo Higashino yang diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, oke, masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya ini bermula ketika Hidaka Kunihiko, seorang novelis ternama juga yang ditemukan tewas di rumahnya pada malam hari, tepat sebelum dia meninggalkan Jepang untuk pindah ke Kanada. Dan dia ditemukan sudah tidak bernyawa di ruangan kerjanya yang terkunci di dalam rumahnya. Dan juga di dalam rumahnya itu ternyata ada istri dan sahabatnya. Nah, ketika ditanyai, kedua orang tersebut memiliki alibi yang sangat kuat. Nah, detektif Kyoichiro Kaga yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan menemukan bahwa hubungan antara si Kunihiko dan Hidaka dan si sahabatnya ini Osamu Nunoguchi itu tidak seperti yang dikatakan dia gitu, Nonoguchi ini. Tapi di balik itu yang paling dikhawatirkan detektif ini bukanlah siapa yang melakukan pembunuhan atau bagaimana itu terjadi, tapi melainkan mengapa itu bisa terjadi gitu. Nah, kisah di dalam novel ini juga terbagi ke beberapa bagian gitu ya. Jadi menggunakan sudut pandang antara si detektif Kaga dan si sahabatnya ini Nonoguchi Osamu yang akan membuat kita ini seolah-olah dalam beberapa bagian akan setuju gitu dengan analisa dari si detektif Kaga, tapi di sisi lain juga bakalan setuju juga dengan si sudut pandang dari si Nonoguchi gitu. Nah mungkin beberapa dari kalian kalau mau tahu endingnya kayak gimana, baca aja cerita novelnya gitu. Oke, mungkin sekian review novel hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.